Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حتى ما كنت وعد بالسيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن وقال رسول الله أيضا Man kharaja fi talimil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji. Para sahabat yang dimuliakan Allah, pertama dan yang paling utama tiada henti kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat nikmat yang tiada henti Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas setiap saat, sehingga kita bisa beraktivitas setiap waktu, itu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan nikmat mata sehingga kita bisa melihat. Allah berikan nikmat telinga sehingga kita bisa mendengar. Allah berikan nikmat bisa berbicara sehingga kita bisa merangkai kata-kata menjadi satu kalimat yang indah. Allah berikan pikiran untuk berpikir. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam mari kita kirimkan, mari kita sampaikan, mari kita sanjungkan kepada keharibaan junjungan umat yang indah tutur katanya, yang manis senyumnya, yang mulia akhlaknya. Beliau adalah kekasih Allah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat perjuangan Nabi kita telah dibawa dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang penuh dengan terang benderang. Kita telah dibawa oleh baginda Nabi kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman onta sampai sekarang zaman Toyota. Alhamdulillah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang kedua ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Al-imanu ya'rifu biqalbi wa qalbu bil lisan wa 'amalu bil arkan. Iman itu kata Nabi, ya'rifu biqalbi, harus diyakini, dipercayai sepenuhnya dengan hati. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang kekuasaan Allah, tentang hukum-hukum Allah, tentang qada dan qadar Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kita percaya bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan selanjutnya. Ada kehidupan alam barzah, ada kehidupan akhirat, dan semua itu harus diyakini dengan seyakin-yakinnya dalam hati kita karena Allah. Itulah iman. Yang kedua kata Nabi, iman itu waqadu bil lisan. Iman itu harus dibuktikan, diapresiasikan dengan ucapan yang baik. Bukti seorang hamba itu ada iman kepada Allah, dia selalu mengucapkan kata-kata yang baik, yang tidak menyakitkan hati orang lain, yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Karena kata Nabi, iman itu adalah akan melahirkan ucapan yang baik, ucapan yang dapat menenangkan hati setiap orang yang mendengarnya. Iman itu akan melahirkan ucapan yang menyejukkan hati, yang menenangkan jiwa. Dalam hadis Nabi kita mengatakan bahwa kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Kata Nabi kita, barang siapa yang beriman kepada Allah, hari kiamat dan hari kemudian, maka hendaknya kata Nabi ia berkata baik atau diam.
Ini saking mulianya kata Nabi kita, kalau tidak ada kata-kata yang baik yang harus diucapkan, yang harus disampaikan, lebih baik kita diam. Kenapa harus diam? Karena kata Nabi dalam hadis yang lain, man samata naja. Barang siapa yang diam, pasti dia akan selamat. Namun coba kita lihat sekilas info di zaman sekarang. Ghibah itu merajalela. Ghibah itu adalah membicarakan keburukan saudara kita yang seiman. Tidak tahu fakta itu benar ataupun tidak benar. Berita itu akan disebarluaskan. Ini yang dinamakan ghibah. Sedangkan kata Nabi, ghibah itu hukumnya haram. Ketika Nabi ada salah sebuah cerita ketika Rasulullah berjalan bersama para sahabat, tiba-tiba ada satu bangkai hewan yang penuh dengan ulat dan nanah. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, ya sedikit, adakah di antara kalian yang ingin memakan itu bangkai? Maka spontan para sahabat menjawab, tentu ya Rasul, kami tidak mau ya Rasul. Ketahuilah wahai sahabatku, dosa orang yang menggibah, dosa orang yang membicarakan keburukan orang lain, sama seperti dia memakan bangkai saudara yang telah meninggal. Ini saking kita dilarangnya oleh Nabi kita Muhammad. Kita tidak boleh ghibah, tidak boleh membicarakan keburukan saudara kita yang seiman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, yang selanjutnya, yang pertama tadi iman itu adalah ya'rifu biqalbi, yang kedua iman itu wa qalbil lisan, yang ketiga wa a'malu bil arkan. Iman itu diapresiasikan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita berikan contoh perbuatan yang baik yang menjadikan orang lain ikut dengan perbuatan baik kita. Karena ketika kita melakukan satu kebaikan, lalu kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala selama orang lain itu melakukan perbuatannya tersebut, jikalau itu baik. Demikian pun jikalau kita melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, sehingga ada orang lain yang ikut pekerjaan ataupun perbuatan kita, maka kita akan mendapatkan dosa sama seperti orang yang mengikuti perbuatan kita tersebut. Jadi ketika kita menaburkan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Dan namun sebaliknya, jikalau kita menaburkan kejahatan, maka kejahatan pula akan kita dapatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata Allah, barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, maka kebaikan itu akan mendapatkan pula balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun kejahatan itu, maka kejahatan itu akan datang kepada diri kita sendiri. Jadi baik ataupun buruk yang kita lakukan, ketika itu baik, maka kebaikan pula akan hadir untuk diri kita. Jikalau itu buruk, maka keburukan pula akan hadir untuk diri kita. Mari saudaraku, sahabatku yang seiman, sahabatku yang seakidah, sahabatku yang dimuliakan Allah, mari Allah berikan umur yang panjang kepada kita. Allah berikan kesempatan sehat jasmani dan rohani kepada kita. Allah berikan nikmat materi. Allah berikan nikmat, semua nikmat yang terkadang tidak kita inginkan, Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita pandai bersyukur. Mari kita pandai menjadi hamba yang taat kepada Allah. Mari kita menjadi hamba yang tadabbur. Mari kita menjadi hamba yang takarrub ilallah. Mari kita menjadi hamba yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini dimuliakan Allah, mungkin ini untuk pertemuan yang kedua kali ini saya menyampaikan hanya sampai di sini. Jangan lupa tekan tombol yang ada di bawah,
subscribe agar apa? Agar apa yang saya sampaikan untuk ke depan para sahabat tidak terlewatkan informasi-informasi tentang kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.